Sutra Teratai yang Menakjubkan, Bab 6 Memberikan Peramalan, Simvasyang episode 931. Ke dalam mengakumulasi benih sebab yang unggul dan keluar bersandar pada kondisi pendukung yang unggul. Akan bertemu dan mengabdi pada bagawan. Di luar itu dengan bersandar pada kondisi pendukung yang unggul. Dikaruniai dengan berkah kebajikan yang tak terhingga dari semua Buddha. Secara luas membabarkan Dharma penuh kesetaraan dan di dalam diri mengakumulasi benih sebab yang unggul, guna menyempurnakan kebijaksanaan nan mendalam dari para Buddha. Ini adalah yang sudah kita bahas sebelumnya. Sang Buddha akan memberikan peramalan kepada yang Arya Kasyapa, juga menjelaskan proses peramalan kepada yang Arya Kasyapa akan bertemu 3 juta koti Buddha. Juga harus memberikan persembahan dengan melayani mereka. Prosesnya membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun, pelatihan diri memang harus terus diakumulasi tanpa terputus karena kita adalah orang awam. Telah dari kalpa yang tak terhitung, mengumpulkan kerisauan sampai berlapis-lapis. Sekarang kita ingin melatih diri, kembali ke sifat hakiki tata gata yang murni. Orang awam melatih diri. Jelas-jelas kita telah membangkitkan tekad. Kita ingin menyingkirkan kerisauan. Jelas-jelas kita sudah tahu tentang pikiran orang awam. Delusi belum disingkirkan. Ketika suara datang, fenomena pun muncul. Kerisauan yang lama belum dihapus. Kerisauan yang baru sudah muncul. Fenomena luar dari suara dan sensualitas menyebabkan kerisauan dan kegelapan batin kita. Ini adalah orang awam. Karena demikian, maka dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk melenyapkan kerisauan dan kegelapan batin. Tetapi yang Arya Kasyapa telah melatih diri, segera melenyapkan kebiasaan gaya hidup mewah dan kaya. Dia bertapa dengan hati yang teguh. Sang Buddha mengaguminya. Tidak hanya mengagumi tetapi juga menghargainya. Dengan ketekunan itu, akhirnya Sang Buddha mempercayakan pada dia, mengutus dia pergi ke Gunung Kukatapada di masa depan untuk bersamadi. Pergi menunggu hingga Maitreya menjadi Buddha dan datang ke dunia, menyerahkan jubah Buddha dan mangkok pindah patah kepadanya. Ini adalah penghormatan Sang Buddha kepada yang Arya Kasyapa, tetapi berapa lama waktu yang dibutuhkan? Itu harus melalui 3 juta koti Buddha, sehingga dia bisa menjadi Buddha. Oleh sebab itu, tidaklah mudah untuk menjadi seorang Buddha. Kita harus berusaha lebih keras dan lebih sabar, sehingga akan bertemu dan mengabdi pada bagawan. Di luar dengan bersandar pada kondisi pendukung yang unggul. Di luar bersandar pada kondisi pendukung yang unggul, kita harus bersandar pada kondisi pendukung yang unggul, yaitu bersandar di luar kita harus bersandar pada kondisi pendukung yang unggul dari ajaran 3 juta koti bagawan. Apakah benar-benar perlu waktu yang demikian panjang? Sebenarnya maksud Sang Buddha agar kita dapat menghormati semua orang, memperlakukan mereka sebagai Buddha yang akan datang. Jika dapat demikian, kita akan dapat menjalin banyak jodoh baik dengan para makhluk. Dari tubuh para makhluk, kita akan mendapatkan banyak jodoh berkah dari tabiat para makhluk. Kita akan mendapatkan banyak kebijaksanaan, 3 juta koti para Buddha. Bukankah kita akan semakin cepat bertemu dan mengabdi pada bagawan? Inilah cara kita belajar ajaran hati Buddha. Dengan berkah kebajikan yang tak terhingga dari semua Buddha, bila kita bisa memperlakukan semua orang sebagai Buddha, kita mesti menciptakan berkah sehingga sebab dan kondisi untuk berkah dan kebajikan yang kita tanam akan matang dengan cepat. Karena kita mendengarkan ajaran Buddha, kita mesti meneruskan ajaran ini kepada semua makhluk. Kita meresapi ajaran ini ke dalam batin kita, kemudian mengembangkan dalam praktik, sehingga kita akan penuh dengan berkah kebajikan yang tak terhingga dari semua Buddha.
Kalau kita meresapi praktek ini ke dalam batin kita, maka ketika menghadapi para makhluk, kita dapat menciptakan berkah dan melatih diri. Ini adalah arah yang seharusnya kita kejar. Secara luas, membabarkan dharma penuh kesetaraan dan di dalam diri mengakumulasi benih sebab yang unggul. Kita harus terus-menerus menyebarkan ajaran Sang Buddha agar semua orang tahu bahwa tidak boleh membeda-bedakan. Kita mesti saling menghormati dan secara luas menyebarkan nilai welas asih, ajaran welas asih dan kesetaraan agar di dalam diri mengakumulasi benih sebab yang unggul sehingga kita bisa di luar bersandar pada kondisi pendukung yang unggul. Kita perlu terus berada di tengah masyarakat untuk menciptakan berkah yang tak terhitung, sampai sebab dan kondisi menjadi matang. Benih-benih karma ini akan masuk ke dalam gudang kesadaran kita. Ini disebut dengan di dalam mengakumulasi benih sebab yang unggul, guna menyempurnakan kebijaksanaan nan mendalam dari para Buddha. Inilah yang harus kita kejar. Kita harus memiliki kebijaksanaan yang sama dengan Buddha, mendalam dan tinggi. Kembali ke dalam kondisi alam dharma yaitu kekosongan. Sifat dharma dari alam dharma. Kita dapat memahaminya. Ini disebut dengan kebijaksanaan nan mendalam. Naskah sutra sebelumnya mengatakan, pada tubuh terakhirnya akan menjadi seorang Buddha dengan nama Rasmi Prabhasa, Tathagata, Arhat, Samyak Sambuddha, Vidyacarana Sampana, Sugata, Lokavit, Anutara, Purusam Damya, Sarata, Sasta Deva Manusyanam, Buddha, Bhagawan. Ini sudah kita jelaskan sebelumnya. Kita harus lebih bersungguh hati. Yang akan dicapai oleh Kasyapa pada masa akan datang adalah kesempurnaan dari 10 geral. Naskah sutra selanjutnya mengatakan, negerinya bernama Avabasa, kalpanya bernama Mahayuha. Usia Buddha mencapai 12 kalpa kecil. Dharma sejati berdiam di dunia selama 20 kalpa kecil dan Dharma mirip juga berdiam selama 20 kalpa kecil. Sutra Teratai bab 6, bab memberikan peramalan. Pada masa mendatang, negeri Buddha yang akan didiami Kasyapa bernama Avabasa. Nama Buddha kelak ketika Kasyapa mencapai kebudahan adalah Rasmi Prabhasa. Usia Buddha baru menginjak 80 tahun, namun Buddha Rasmi Prabhasa negerinya yaitu negeri Avabasa dinamakan Mahayuha. Usia Buddha Rasmi Prabhasa adalah 12 kalpa kecil. 12 kalpa kecil adalah sangat panjang. Buddha Sakyamuni kita hidup sampai usia 80 tahun. Kalpa hanya mengatakan satu kalpa kecil. Itu susah untuk menghitungnya. Manusia mulai dari berusia 10 tahun itu adalah 100 tahun ditambah 1 tahun. 100 tahun ditambah lagi 1 tahun. Ditambah sampai manusia mencapai usia 84.000 tahun. Dari 84.000 tahun, setiap 100 tahun dikurang 1 tahun. Dikurang sampai manusia berusia 10 tahun. Ditambah dan dikurang seperti ini. Barulah disebut satu kalpa kecil. Coba kalian pikir, ada berapa lama 12 kalpa kecil? Sangat lama. Jadi, tidak hanya manusia di sana berusia panjang. Masa Dharma sejati di sana selama 20 kalpa kecil. Masa Dharma sejati berdiam selama 20 kalpa kecil. Mengagumkan sekali. Nama negeri itu disebut Avabasa. Negeri artinya adalah wilayah. Kalpa termasuk dalam waktu yang berkaitan dengan faktor alam, yaitu waktu kalpa adalah waktu yang panjang. Semuanya berkaitan dengan praktek sebagai benih. Ini menunjukkan balasan karma dari pelatihan diri, balasan karma langsung dari karma pada masa-masa kehidupan sebelumnya. Balasan karma langsung Anda ingin terakhir di mana? Balasan karma lingkungan Anda ada di negeri mana? Kaya atau miskin? Dan lain-lain. Semua tergantung pada praktek benih sebab. Balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung tidak lepas dari dua kekuatan utama ini. Balasan karma lingkungan dan karma langsung adalah karma lingkungan dan karma langsung. Avabasa
dikarenakan semua yang terlahir di sana adalah orang bijak, mengacu pada benih sebab dari pelatihan kita. Benih sebab dari pelatihan kita, benih sebab yang baik akan mendapatkan buah yang bagus, akan mendapatkan jalinan jodoh yang baik. Apa yang kita dapatkan? Orang-orang yang bersama. Negeri itu penuh dengan orang bijak, semua orang bijak. Balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung di dalam negeri ini. Orang yang kita temui semua adalah orang bijak. Mahayuha atau Maha Agung, dikarenakan semua memiliki balasan karma berupa lingkungan dan balasan karma langsung yang indah dan unggul. Orang yang lahir di sana sangat bermartabat. Orang-orang memiliki kebijaksanaan. Lingkungan yang sangat baik adalah negara yang sangat bahagia. Negeri adalah berkenaan dengan geografi, kalpa adalah berkenaan dengan waktu. Semuanya berkaitan dengan praktek sebagai benih darinya yang mendatangkan balasan karma berupa lingkungan dan balasan karma langsung. Tidak lepas dari dua kekuatan utama ini, afabasa atau kebajikan bercahaya, dikarenakan semua yang terlahir di sana adalah orang bijak. Mahayuha atau Maha Agung dikarenakan semua memiliki balasan karma berupa lingkungan dan balasan karma langsung yang indah dan unggul. Sang Buddha, ketika Buddha Sakyamuni lahir di dunia saat itu, 4 kasta terbagi sangat jelas. Ada kesenjangan besar antara kaya dan miskin. Akan tetapi di negeri Afabasa, tanah tempat lahirnya Rasmi Prabasa atau cahaya terang Tathagata, adalah tempat yang sangat agung, di mana semua orang sangat bahagia. Ini adalah sebab dan kondisinya adalah unggul kedua-duanya. Diperagung dengan berkah dan kebijaksanaan. Berkah dan kebajikan yang agung, barulah bisa mencapai kebudahan. Inilah yang harus kita latih pada umumnya. Negerinya bernama Abaza. Sebab dan kondisinya adalah unggul kedua-duanya. Diperagung dengan berkah dan kebijaksanaan, barulah bisa mencapai kebudahan. Dua balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung, kita akan terlahir di mana? Harus melihat sebab dan kondisi kita. Kita harus banyak menciptakan berkah, afabasa. Pahala kebajikan sebagai buah akibatnya adalah berupa negeri dari cahaya terang. Negeri di mana Tathagata cahaya terang harus bersandar. Pahala kebajikan sebagai buah akibat. Hasilnya adalah terlahir di tempat ini. Balasan karma lingkungan dan balasan karma langsung, dia adalah di tempat seperti ini. Afabasa atau kebajikan bercahaya. Pahala kebajikan adalah sebuah akibatnya adalah berupa negeri dari cahaya terang. Semua yang terlahir di sana adalah orang bijak. Para makhluk pada negeri itu semuanya memiliki cahaya terang dan pahala kebajikan non-duniawi. Semua orang juga bersedia membina diri. Semua orang juga bersedia mendengar ajaran Buddha. Karena ini, tempat itu cahayanya sangat terang. Sebuah negeri yang sangat kaya. Kalpanya bernama Mahayuha. Kalpa adalah waktu yang panjang, dengan segala praktik dari kendaraan besar. Dharma kendaraan besar, sangat banyak yang berlatih dharma kendaraan besar, menyempurnakan berkah dan kebijaksanaan, serta diperagung dengan pahala kebajikan. Ini dinamakan Mahayuha, yang Arya Kasyapa, zaman di masa mendatang saat mencapai kebudahan. Nama negeri itu semuanya adalah orang yang dengan kebijaksanaan agung. Pembinaan dirinya adalah mempraktikkan dharma kendaraan besar, menyempurnakan berkah kebajikan, tempat mengakumulasi pahala kebajikan yang agung. Jadi, semua ini dengan segala praktek dari kendaraan besar juga harus diakumulasi di masa lalu. Baru bisa memenuhi waktu ini dan dunia ini. Jadi, semuanya memiliki balasan karma berupa lingkungan dan balasan karma langsung yang indah dan unggul. Makanya kalpanya dinamakan Mahayuha atau Maha Agung. Benar-benar adalah sebuah masyarakat dan negeri yang sangat agung. Kalpanya bernama Mahayuha dengan segala praktek dari kendaraan besar, menyempurnakan berkah dan kebijaksanaan, serta diperagung dengan pahala kebajikan sehingga memenuhi waktu ini dan dunia ini. Semuanya memiliki balasan karma berupa lingkungan dan balasan karma langsung yang indah dan unggul. Makanya kalpanya dinamakan Mahayuha
atau Maha Agung. Usia Buddha mencapai 12 kalpa kecil. Usia Buddha sangat panjang. Tubuh dari alam Dharma yang murni. Tubuh dari alam Dharma yang murni ini pada dasarnya tiada muncul atau menghilang, akan tetapi akan berdiam di dunia selama 12 kalpa kecil. Pada dasarnya tubuh dari alam Dharma yang murni ini tiada muncul atau menghilang, tiada keluar maupun masuk. Sebuah negeri yang sangat murni, namun dia akan hidup dalam waktu yang sangat panjang selama 12 kalpa kecil. Ini adalah muncul berdasarkan pada kekuatan ikrar welas aslinya. Sebenarnya, dari asalnya sudah mencapai hal ini. Tubuh dari alam Dharma yang murni. Jadi, apa yang perlu dikatakan tentang usia kehidupan? Namun tetap sama. Ingin menyebarkan Buddha Dharma. Untuk mewariskan ajaran Buddha. Praktisi Buddhis selalu ada masa mencapai kebudahan. Jadi, ketika mereka mencapai kebudahan, waktu untuk menyebarkan ajaran Buddha akan sangat panjang. Ini adalah mengikuti kekuatan besar dari ikrar dan welas asih. Buddha dan Bodhisattva berdiam bersama di tempat ini, bersama hidup di masa tersebut di tempat tersebut. Sehingga usia Buddha panjang usia daripada tubuh perubahan atau nirmanakaya. Jadi Buddha dapat hidup sangat lama di dunia, membabarkan Dharma di dunia. Usia Buddha mencapai 12 kalpa kecil. Tubuh dari alam Dharma yang murni pada dasarnya tiada muncul atau menghilang. Akan tetapi akan berdiam di dunia selama 12 kalpa kecil dan muncul berlandaskan pada kekuatan ikrar welas aslinya. Usia Buddha panjang usia daripada tubuh perubahan atau nirmanakaya. Oleh itu, setiap orang harus membangkitkan ikrar untuk bisa hidup di zaman yang sama dengan Kasyapa. Ketika mencapai kebudahan kelak, agar kita bisa hidup di masa yang sama dengan Kasyapa. Ketika beliau mencapai kebudahan di masa depan, era dari Tathagata Ramsmi Prabhasa, sekarang kita juga sama. Perlu mengikuti beliau melatih diri seperti ini, sehingga bisa hidup di zaman yang bersamanya kelak. Selanjutnya dikatakan demikian. Dharma sejati berdiam di dunia selama 20 kalpa kecil dan Dharma mirip juga berdiam selama 20 kalpa kecil. Dharma sejati dan Dharma mirip akan musnah setelah 20 kalpa kecil. Makmur dan merosot mengikuti kapasitas dari para makhluk. Akan tetapi tubuh Buddha berupa hakikat Dharma tetap kokoh dan tidak lebih atau kurang selama jangka waktu ini. Dharma akan makmur untuk waktu panjang karena sebab dan kondisi dari kapasitas para makhluk. Kita akan memiliki akar dan kapasitas besar menerima Dharma Agung. Maka diakumulasi di masa mendatang. Dengan sendirinya, usia juga akan panjang. Dharma juga akan diwariskan untuk waktu yang panjang. Ini adalah kapasitas para makhluk. Balasan dari kapasitas para makhluk. Dharma akan demikian makmur dan selalu diwariskan seperti ini. Tubuh Buddha berupa hakikat Dharma, tetap kokoh dan tidak lebih atau kurang. Sangat kokoh, semua terkumpul di sini. Usia panjang, masa Dharma sejati panjang, masa Dharma mirip panjang. Ini dikarenakan mereka melatih banyak Dharma di masa lalu. Batin yang sangat murni. Mereka dapat tinggal di satu zaman bersama-sama, sehingga bisa menjadi begitu panjang. Oleh itu, Dharma sejati, kapasitas orang-orang adalah unggul, sebagaimana Buddha masih ada. Ini dinamakan masa Dharma sejati. Dharma sejati tergantung pada kapasitas orang-orang. Meskipun kita sekarang lebih dari 2000 tahun kemudian, jika kapasitas kita tajam, dengan sendirinya kita akan mendengar ajaran Buddha. Ini adalah tubuh Dharma Buddha yang tetap berada di dunia ini. Jika kita menggunakan pengetahuan benar, pandangan benar, dan pikiran benar untuk menerima Buddha, tubuh Dharma Buddha akan tetap berada di dunia ini. Sebagaimana Buddha masih di dunia, ini dinamakan masa Dharma sejati. Dharma mirip, kapasitas orang-orang secara perlahan-lahan menurun. Hanya mirip dengan masa Dharma sejati, dinamakan masa Dharma mirip. Dharma mirip, kapasitas orang-orang secara perlahan-lahan menurun, yaitu setelah Buddha pergi, setelah masa Dharma sejati. Perlahan-lahan Dharma juga akan menurun, maka disebut Dharma mirip. Hanya bisa melihat
Rupang Buddha, Dharma sejati di era tersebut, orang yang melatih diri dengan hati yang tulus akan berkurang. Di mana-mana dapat melihat rupang Buddha. Akan tetapi, yang melatih diri dengan hati yang tulus akan berkurang. Ini disebut Dharma mirip. Pada masa Dharma sejati, tata cara Dharma belum berubah. Ada pengajaran dan ada praktek. Ada orang yang benar-benar memperoleh buah pencerahan. Bersamaan dengan zaman Buddha, tata cara berkehidupan tidak berubah. Ada pengajaran dan ada praktek. Membabarkan Dharma yang sama. Demikian juga menerima. Demikian juga membina diri. Ada orang yang benar-benar memperoleh buah pencerahan. Ada orang yang benar-benar memperoleh buah pencerahan. Ini masih berada pada masa Dharma sejati. Pada masa Dharma mirip ada pengajaran, ada rupang Buddha dan relik Buddha. Akan tetapi, tata cara Dharma dan tata krama sudah tidak dijalankan. Sepertinya, ajaran Buddha cukup populer, tetapi tiada seorang pun yang memperoleh buah pencerahan. Pada masa Dharma mirip ada pengajaran. Ada rupang Buddha dan relik Buddha. Setelah jasad Buddha dikremasi, relik Buddha masih ada. Akan tetapi tata cara Dharma dan tata krama sudah tidak dijalankan. Sepertinya ajaran Buddha cukup populer. Tiada orang yang memperoleh buah pencerahan. Hanya saja ada melihat Dharma mirip, melihat rupang Buddha, melihat relik Buddha. Tetapi Dharma sejati dan aturan pembinaan diri sudah tidak terbentuk, sudah perlahan-lahan tidak ada. Sepertinya ajaran Buddha cukup populer. Sepertinya, tetapi tidak begitu nyata. Dharma hanya tersisa satu sebutan dan rupang Buddha saja. Sehingga ajaran Buddha yang sebenarnya perlahan-lahan menghilang. Tiada orang yang memperoleh buah pencerahan. Sehingga kita mempelajari ajaran Buddha harus benar-benar melakukannya dengan sungguh-sungguh. Ajaran Buddha ada pada batin kita. Zaman Dharma sejati juga ada pada batin kita. Walaupun kita mengatakan sekarang ini adalah masa kemunduran Dharma, masa Dharma mirip, sudah terus memudar, apalagi masa kemunduran Dharma. Masa kemunduran Dharma adalah masa bala tentara Mara berjaya. Sehingga dalam Sutra Buddha mengatakan, menghancurkan jaring Mara. Sekarang kita ingin membina diri. Kita harus semakin memiliki kemampuan ini. Kita harus menghancurkan jaring Mara. Sehingga kita harus baik-baik. Sekarang harus bertemu dan mengabdi. Kita seharusnya bertemu dan mengabdi kepada semua Buddha. Sama juga, walaupun Buddha tidak ada, kita akan bertemu dan mengabdi pada Bhagawan. Di luar itu, dengan bersandar pada kondisi pendukung yang unggul terhadap setiap orang di luar, kita harus menganggap mereka sebagai Buddha. Ada kondisi pendukung yang unggul untuk mencapai pembinaan diri kita. Kita harus baik-baik menggenggam, sehingga kita harus secara luas membabarkan Dharma penuh kesetaraan dan di dalam diri mengakumulasi benih sebab yang unggul guna menyempurnakan kebijaksanaan nan mendalam dari para Buddha. Kebijaksanaan yang sebenarnya harus demikian didapatkan dari Bodhisattva muncul dikarenakan ada makhluk yang menderita, sehingga setiap orang harus senantiasa lebih bersungguh hati.